Rika menatap dapur rumah mertuanya yang hangat. Aroma masakan khas Jawa menyebar di udara. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela dengan lembut, memantul di meja makan kayu yang sudah terlihat usang oleh waktu. Ia sedang menyiapkan sarapan sederhana, nasi hangat, tempe goreng, dan sayur bening yang selalu menjadi favorit suami dan ibu mertuanya. Meski sederhana, Rika selalu menata piring dan gelas dengan rapi, memastikan semuanya terlihat rapi dan menyenangkan. Iwan, suaminya, baru saja keluar dari kamar tidur. Rambutnya masih acak-acakan, tapi senyumnya selalu mampu membuat Rika merasa tenang. Ia menghampiri Rika di dapur dan memeluknya dari belakang. "Rika, aromanya enak sekali. Kamu selalu tahu cara membuat pagi kita hangat," kata Iwan dengan lembut. Rika tersenyum tipis, sedikit ragu. Ia selalu senang mendengar pujian dari suaminya. Namun hatinya terasa berat ketika ingat komentar ibu mertuanya. Tepat saat Rika menuangkan teh ke cangkir Iwan, ibu mertuanya, Bu Sari, masuk ke dapur. Sejak Rika menikah dengan Iwan setahun lalu, setiap interaksi selalu diwarnai komentar yang membandingkan Rika dengan menantu tetangga mereka, Nita. "Rika, lihat Nita, menantuku yang lain. Dia selalu bisa membuat sarapan enak dan rumahnya rapi," kata Bu Sari sambil menatap Rika dengan tatapan evaluatif. "Kamu juga harus belajar dari dia. Jangan sampai Iwan harus menunggu sarapan setiap pagi." Rika menelan perasaan kecewanya. Ia tahu komentar itu bukan sekadar kritik, tapi pembandingan yang membuatnya merasa tidak pernah cukup baik di mata ibu mertuanya. "Iya, Bu, aku akan berusaha lebih baik," jawab Rika pelan, mencoba tetap tenang. Iwan segera menaruh tangannya di pundak ibu. "Bu, Rika sudah sangat baik. Nggak usah dibanding-bandingkan. Kita kan beda orang dan berbeda cara." Namun, Bu Sari hanya mengangguk setengah hati. Ia tidak terlalu peduli pada perasaan menantunya, karena menurutnya, membandingkan adalah cara terbaik untuk mendidik menantu agar lebih baik. Seiring sarapan selesai, Rika merasa hatinya semakin berat. Ia menyadari bahwa setiap pagi, setiap usaha yang ia lakukan, selalu diukur dengan standar menantu tetangga. Bahkan ketika ia membersihkan meja dengan rapi atau memasak hidangan favorit suami, ibu mertuanya selalu menemukan hal yang menurutnya kurang sempurna dibandingkan Nita. Pagi itu, setelah membersihkan piring dan gelas, Rika duduk di ruang tamu. Iwan duduk di sampingnya, mengambil tangannya dan menatap matanya dengan penuh perhatian. "Rika, jangan terlalu dipikirkan. Aku tahu kamu melakukan yang terbaik, dan itu sudah cukup untukku," kata Iwan menenangkan. "Aku menikah denganmu bukan karena kamu sempurna, tapi karena aku mencintaimu." Rika menundukkan kepalanya, menahan air mata yang mulai menggenang. Kata-kata Iwan selalu menjadi penghibur di tengah kritik yang tak henti dari ibu mertuanya. Namun, ia juga tahu, untuk membuat ibu mertuanya melihat nilai yang ia miliki, dibutuhkan kesabaran dan waktu. Hari itu, Rika memutuskan untuk melakukan yang terbaik. Ia merapikan rumah lebih awal, menyapu halaman, dan menata bunga-bunga kecil yang selalu menjadi hiasan favorit ibu mertuanya. Meski hatinya lelah, ia tetap tersenyum dan melayani ibu mertuanya dengan sopan. Di sisi lain, Bu Sari sesekali melirik ke arah Rika dan berkomentar, lumayan. Tapi tetap saja, Nita bisa melakukan ini lebih cepat." Rika hanya mengangguk pelan, mencoba menyembunyikan rasa sakit hatinya. Ia sadar bahwa kata-kata itu bukan tentang apa yang ia lakukan, melainkan tentang standar yang ibu mertuanya tetapkan. Sore harinya, ketika Iwan pulang dari kantor, ia melihat Rika masih sibuk di dapur menyiapkan makan malam. Ia menghampiri Rika dan memeluknya dari belakang. "Rika, kamu nggak perlu membuktikan apapun lagi. Ya, aku menghargai semua usahamu," bisik Iwan. Rika tersenyum dan merasa sedikit lega. Ia tahu, walau ibu mertuanya terus membandingkan, dukungan suami adalah kekuatan terbesar yang ia miliki.
Namun, di sudut hatinya, ia juga berharap suatu saat ibu mertuanya bisa melihat usaha dan niat baiknya tanpa selalu dibandingkan dengan menantu tetangga. Hari itu berakhir dengan ketenangan kecil. Rika duduk di teras rumah, menikmati udara senja sambil memikirkan perjalanan panjang yang harus ia jalani untuk mendapatkan pengakuan dari ibu mertuanya. Ia tahu, kesabaran dan kebaikan hatinya akan diuji berkali-kali, tapi ia siap menghadapi setiap tantangan demi menjaga keharmonisan rumah tangganya dan cintanya kepada Iwan. Pagi itu, Rika terbangun lebih awal dari biasanya. Ia tahu hari ini akan menjadi hari yang panjang. Ibu mertuanya selalu memiliki ekspektasi tinggi dan Rika ingin memulai hari dengan semangat agar tidak menimbulkan komentar negatif. Di dapur, Rika menyiapkan sarapan dengan teliti. Ia memilih menu yang berbeda dari biasanya. Nasi goreng spesial dengan tambahan sayuran segar dan telur orak-arik. Rika berharap hidangan itu cukup istimewa untuk membuat ibu mertuanya tersenyum. "Rika, kamu sudah mulai memasak sejak jam berapa?" tanya Iwan ketika ia masuk ke dapur, masih mengenakan jas kerjanya. "Sejak jam 6, aku ingin semuanya rapi dan siap ketika Bu Sari sarapan," jawab Rika dengan lembut, meski hatinya terasa lelah. Iwan tersenyum sambil mengambil piring dan duduk di meja. "Kamu selalu memikirkan semuanya, ya? Tapi jangan terlalu keras pada dirimu sendiri." Rika mengangguk. Ia tahu suaminya benar, tapi ia juga ingin ibu mertuanya melihat usahanya. Karena menurut Rika, meski Iwan menghargai usahanya, pengakuan dari ibu mertuanya tetap penting, setidaknya untuk menjaga keharmonisan rumah tangga mereka. Tak lama kemudian, Bu Sari masuk ke dapur. Ia menatap piring yang tersaji di meja dan mengerutkan kening. "Nasi goreng, ya? Lumayan. Tapi lihat Nita, menantuku yang lain, dia bisa membuat sarapan lengkap dalam 15 menit saja. Dan selalu rapi, selalu cepat," kata Bu Sari sambil duduk, menatap Rika dengan tatapan evaluatif. Rika menelan rasa kecewanya. Ia telah memasak dengan sepenuh hati, namun komentar ibu mertuanya selalu menekankan kekurangan. "Bu, aku sudah berusaha sebaik mungkin. Semoga rasanya enak," ujar Rika lembut. Iwan menaruh tangan di atas meja dan menatap Bu Sari. "Bu, cukup. Ya, Rika sudah berusaha. Kalau dibandingkan terus, dia akan merasa lelah dan sedih." Bu Sari hanya menghela napas panjang. Ia memang ingin menekankan perbedaan antara menantu mentanunya, tetapi Iwan selalu menjadi penghalang komentar-komentar yang terlalu keras. Seusai sarapan, Rika bergegas membersihkan dapur. Ia menyapu lantai, mengepel, dan menata ulang meja. Setiap kali ia menunduk untuk mengelap tumpahan air atau menyusun piring, Bu Sari selalu mengomentari gerak-geriknya. "Rika, jangan menunduk terlalu lama." Nita selalu menjaga postur tubuhnya saat membersihkan rumah, terlihat lebih anggun, kata ibu mertuanya, seolah itu hal yang sangat penting. Rika hanya tersenyum tipis, menahan rasa sakit di hatinya. Ia mulai merasa bahwa tak peduli seberapa keras ia bekerja, ibu mertuanya selalu menemukan hal untuk dibandingkan. Namun, Rika berusaha tetap sabar. Baginya, menunjukkan kesabaran adalah cara terbaik untuk menghadapi ibu mertuanya. Pukul 10 pagi, Rika memutuskan untuk pergi ke pasar membeli bahan-bahan segar untuk makan siang. Ia ingin memastikan bahwa semua masakan untuk keluarga tersaji dengan baik. Ketika Rika pulang, ia membawa tas penuh sayuran segar, ikan, dan bumbu-bumbu yang sudah dipilihnya dengan teliti. Namun, saat Rika menaruh belanjaannya di dapur, Bu Sari masuk dan menatapnya dengan tajam. "Rika, kenapa kamu membeli begitu banyak? Nita selalu tahu berapa banyak yang cukup, tidak pernah berlebihan. Kamu harus belajar dari dia," kata Bu Sari sambil menggeleng-gelengkan kepala. Rika menelan rasa kecewanya. Ia mencoba menjelaskan, "Bu, aku membeli secukupnya untuk masakan hari ini dan besok. Aku pikir ini akan cukup untuk keluarga."
Bu Sari tetap menatapnya dengan ekspresi tidak puas. Lumayan, tapi tetap saja berbeda dari Nita. Iwan datang ke dapur dan segera menghampiri Rika. Ia menatap ibu mertuanya dengan tegas. Bu, Rika sudah cukup dewasa dan tahu apa yang harus dilakukan. Jangan terus membandingkan. Itu membuatnya sedih. Bu Sari terdiam beberapa saat, lalu pergi tanpa menjawab. Rika menghela napas lega. Ia tahu suaminya selalu menjadi penyeimbang, tetapi hatinya tetap terasa lelah. Siang itu, Rika menyiapkan makan siang. Ia memasak ikan goreng dengan sambal favorit Iwan, sayur lodeh, dan tumis sayuran segar. Setiap langkah dilakukan dengan teliti, memastikan semua hidangan tersaji dengan rapi. Ketika Bu Sari datang untuk makan, Rika menatapnya dengan senyum hangat. Bu, silakan makan. Semoga semuanya sesuai selera. Bu Sari menatap hidangan itu sebentar, lalu mengangkat alisnya. Lumayan, tapi Nita selalu bisa membuat semuanya lebih enak dan cepat. Rika menahan napas. Ia hampir ingin menangis, tetapi ia tetap tersenyum. Ia tahu, menangis atau marah hanya akan membuat suasana semakin tegang. Iwan mengambil tangan Rika di bawah meja. Rika, jangan dengarkan kata-kata itu. Aku sangat menghargai semua yang kamu lakukan, kata Iwan dengan lembut. Rika menunduk dan tersenyum. Suami adalah satu-satunya orang yang selalu memberinya kekuatan. Ia mulai menyadari bahwa meski ibu mertuanya terus membandingkan, dukungan Iwan membuat semua usaha dan kesabarannya terasa berarti. Sore harinya, Rika memutuskan untuk duduk sejenak di teras. Ia menatap halaman rumah yang rapi dan bunga-bunga yang baru saja ia siram. Meski lelah dan hatinya terasa berat, ia merasa bangga karena telah melakukan yang terbaik. Ia tahu, kesabaran dan kebaikan hatinya akan diuji berulang kali, dan setiap komentar ibu mertuanya adalah ujian yang harus ia lewati. Hari itu berakhir dengan Rika merasa sedikit lega. Ia berhasil melewati hari yang penuh tekanan tanpa kehilangan kendali. Ia tahu perjalanan panjang masih menunggu, tetapi ia siap menghadapi setiap tantangan demi menjaga keharmonisan rumah tangganya dan cinta yang ia miliki untuk Iwan. Pagi itu, Rika terbangun dengan rasa kantuk yang lebih berat dari biasanya. Matanya terasa perih karena kurang tidur semalam. Hatinya juga terasa berat, bukan karena fisik, tapi karena komentar ibu mertuanya yang terus-menerus membandingkan dirinya dengan menantu tetangga. Rika duduk di tepi tempat tidur, menatap langit-langit kamar. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Aku harus sabar, bisiknya pelan. Meski kata-kata itu seperti mantra yang ia ulang-ulang, hatinya tetap terasa perih. Iwan masuk ke kamar, mengenakan kemeja kerja sambil mengusap rambutnya yang masih lembab. Rika, kamu terlihat lelah. Tidurmu kurang semalam? Tanyanya lembut. Rika tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan kesedihannya. Hanya sedikit. Iwan, tidak apa-apa, jawabnya. Namun, matanya yang berkaca-kaca tidak bisa sepenuhnya disembunyikan. Iwan duduk di tepi tempat tidur dan meraih tangan Rika. Rika, aku tahu setiap hari kamu berusaha keras. Aku juga tahu kadang kata-kata Bu Sari bisa menyakitkan. Kamu tidak perlu menahannya sendiri. Rika menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Aku hanya ingin membuat semuanya baik. Iwan, aku ingin membuat Bu Sari bangga, tapi aku selalu gagal di matanya. Setiap yang kulakukan selalu dibandingkan dengan menantu tetangga. Rasanya melelahkan. Iwan mengelus lembut punggung Rika. Kamu tidak gagal, sayang. Bu Sari memang punya caranya sendiri menilai, tapi aku bisa melihat betapa besar usahamu. Kamu luar biasa. Rika, jangan biarkan kata-kata itu merusak hatimu. Rika menutup mata sejenak, membiarkan kehangatan tangan suaminya menenangkan dirinya.
Aku ingin bisa lebih sabar, lebih kuat, bisiknya. Dan kamu sudah kuat, Rika. Jangan meremehkan dirimu sendiri. Aku sangat bersyukur memiliki kamu, kata Iwan sambil tersenyum. Setelah percakapan itu, Rika merasa sedikit lega, meski tekanan dari ibu mertuanya masih membebani. Ia berdiri, mempersiapkan diri untuk sarapan. Ia tahu hari ini akan penuh dengan tugas rumah, tapi hatinya kini terasa lebih ringan karena dukungan suami. Di dapur, Rika menyiapkan sarapan sederhana, roti panggang, telur rebus, dan jus buah. Saat ia menatap piring di meja, Bu Sari masuk dengan ekspresi serius. Rika, tadi aku dengar kamu berbicara dengan Iwan di kamar. Aku harap tidak terlalu lama menghabiskan waktu di kamar. Ada banyak hal yang harus dikerjakan di rumah, kata Bu Sari sambil menatap Rika dari atas kepala hingga kaki. Rika tersenyum lembut, menunduk sedikit. Tentu, Bu. Aku akan segera menyiapkan semuanya. Iwan mengangkat alisnya, lalu menatap Bu Sari dengan tajam. Bu, Rika juga butuh waktu sejenak untuk istirahat dan menenangkan diri. Dia tidak selalu harus melakukan semuanya tanpa jeda. Bu Sari hanya menghela napas panjang. Ia merasa agak terganggu dengan komentar Iwan, namun tidak membalas. Seusai sarapan, Rika memutuskan untuk menyapu halaman rumah dan merapikan tanaman. Matahari pagi yang hangat sedikit membantu menghilangkan rasa lelahnya. Meski begitu, setiap langkah masih terasa berat di hati karena komentar ibu mertuanya selalu terngiang di kepalanya. Rika mencoba fokus pada tanaman yang ia siram. Ia memeriksa daun-daunnya, memastikan tidak ada yang layu, dan menyiangi rumput yang tumbuh di sela-sela batu taman. Aktivitas sederhana itu memberinya ketenangan, meski tetap terasa berat karena tekanan yang terus membebani pikirannya. Tiba-tiba, Iwan datang membawa segelas air dingin dan menaruhnya di meja teras. Minum dulu, Rika. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri, ucapnya lembut. Rika tersenyum dan menerima gelas itu. Terima kasih, Iwan. Aku senang kamu ada di sini, katanya dengan suara lirih. Iwan duduk di sebelahnya dan menatap halaman yang rapi. Rika, aku tahu kadang Bu Sari terlalu membandingkanmu dengan Nita. Tapi percayalah, aku melihat semua yang kamu lakukan. Kamu selalu sabar, selalu peduli, dan selalu berusaha sebaik mungkin. Itu lebih dari cukup. Rika menatap suaminya. Air mata akhirnya mengalir perlahan di pipinya. Aku hanya ingin menjadi menantu yang baik, tapi rasanya tidak pernah cukup untuk Bu Sari. Iwan memegang wajah Rika dengan lembut. Cukup untukku dan cukup untuk keluarga kita. Jangan biarkan kata-kata orang lain merusak hatimu. Aku cinta kamu apa adanya. Rika mengangguk, menahan sobekan hati yang mulai reda. Suasana sore itu terasa hangat. Ia menyadari, meski lelah dan sedih, ada satu orang yang selalu mendukungnya tanpa syarat, Iwan. Setelah itu, Rika dan Iwan duduk bersama, bercakap-cakap ringan tentang masa depan mereka, tentang impian kecil dan harapan keluarga. Rika merasa hatinya mulai ringan. Ia tahu, setiap hari akan ada tantangan baru, tapi dukungan suami memberinya kekuatan untuk menghadapi tekanan ibu mertuanya. Sore menjelang malam, Rika menyiapkan makan malam sederhana. Ia memasak sayur bening, ikan bakar, dan tempe goreng. Bu Sari masuk dengan ekspresi biasa, namun tidak mengeluarkan komentar membandingkan seperti biasanya. Mungkin karena melihat Rika tampak lebih tenang setelah berbicara dengan Iwan. Rika, makan malam sudah siap. Terima kasih ya, kata Bu Sari singkat, tanpa komentar panjang. Rika tersenyum lega, menatap piring-piring di meja. Iwan menatap Rika dan berbisik, kamu hebat, sayang. Hari ini kamu melewati semuanya dengan baik. Rika tersenyum tipis, hatinya merasa hangat. Ia tahu perjalanan panjang menghadapi perbandingan dari ibu mertuanya masih akan terus berlangsung.
Tapi setiap hari ia belajar menjadi lebih sabar dan lebih kuat. Malam itu, sebelum tidur, Rika duduk di tepi tempat tidur, menulis sedikit catatan harian. Ia menuliskan rasa lelahnya, rasa sedihnya, tapi juga rasa syukurnya memiliki Iwan yang selalu ada. Menulis memberinya cara untuk melepas beban emosional yang menumpuk. Dengan kepala yang mulai terasa ringan, Rika menutup buku catatannya dan memejamkan mata. Ia tahu esok hari akan ada tantangan baru, tapi ia siap menghadapi semuanya dengan hati yang lebih sabar dan pikiran yang lebih tenang. Pagi itu, Rika sedang menyapu halaman depan rumah. Matahari baru saja muncul di ufuk timur, menyinari dedaunan yang basah oleh embun. Ia menikmati ketenangan itu, meski hatinya masih terasa sedikit berat setelah komentar ibu mertuanya beberapa hari terakhir. Tiba-tiba, terdengar suara tawa yang riang dari seberang jalan. Rika menoleh dan melihat Nita, menantu tetangga, berjalan bersama suaminya sambil membawa kantong belanjaan. Mereka tampak ceria, berbicara dan tertawa tanpa beban. Sekilas, Nita tampak sempurna, senyum yang selalu lebar, pakaian rapi, dan tutur kata yang sopan. Tak lama kemudian, ibu mertua, Bu Sari, keluar dari rumah dengan wajah berbinar. "Rika, lihat Nita itu, betapa rapi dan sigapnya dia membantu suaminya. Seharusnya kamu bisa belajar darinya, biar rumah kita juga selalu rapi seperti itu," katanya sambil menunjuk ke arah Nita. Rika menunduk, menahan perasaan campur aduk. Ia tahu komentar ibu mertuanya bukan untuk menyakiti, tapi tetap terasa menekan hati. "Iya, Bu," jawabnya pelan, meski hatinya sedikit tersayat. Iwan yang duduk di teras, melihat interaksi itu dengan cemas. Ia menatap Rika, lalu berbisik, "Jangan terlalu dipikirkan, sayang. Bu Sari memang suka membandingkan. Itu bukan refleksi dari dirimu." Rika menarik napas panjang, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. "Aku tahu, tapi tetap saja rasanya melelahkan, Iwan," ujarnya lirih. Seusai sarapan, Bu Sari tampak lebih sering membahas Nita. "Rika, tadi aku dengar Nita membantu suaminya memasang rak buku. Kamu kan juga bisa menolong Iwan begitu. Rumah akan terasa lebih hangat kalau kamu lebih sigap seperti dia," kata Bu Sari sambil menatap Rika dengan ekspresi serius. Rika tersenyum tipis dan hanya mengangguk. Ia tahu tidak ada gunanya membantah. Ia memilih menunjukkan kesabaran melalui tindakan, bukan kata-kata. Setelah Bu Sari masuk ke dalam rumah, Rika pergi ke dapur untuk mencuci piring. Ia menatap piring dan gelas dengan hati-hati, memastikan semuanya bersih dan rapi. Sore harinya, terdengar ketukan pintu. Rika membuka pintu dan melihat Nita berdiri di sana dengan senyum lebar. "Halo, Rika. Aku cuma lewat dan ingin menyapa. Semoga tidak mengganggu," sapa Nita ramah. Rika tersenyum dan mengundangnya masuk. "Tentu, Nita. Silakan duduk." Nita masuk dan duduk di ruang tamu. Mereka berbincang ringan tentang kegiatan sehari-hari. Nita tampak begitu percaya diri, dengan kata-kata yang tersusun rapi dan senyum yang selalu menenangkan suasana. Namun, Rika tetap menjaga sikapnya. Ia mendengar dengan seksama, sesekali menyisipkan senyum, tapi tidak merasa perlu bersaing. Bu Sari yang mendengar suara tamu, segera keluar dari dapur. "Rika, lihat Nita begitu sopan dan ramah. Dia benar-benar menantu yang patut dicontoh," katanya sambil menatap Rika. Rika hanya menunduk dan tersenyum tipis. Ia menahan perasaan tersinggung. Dalam hati, ia berkata, "Aku hanya bisa berusaha menjadi versi terbaik diriku sendiri, tanpa harus meniru orang lain." Nita mengobrol dengan Bu Sari, membahas tentang resep masakan terbaru dan tips membersihkan rumah dengan cepat. Bu Sari tampak sangat senang dan kagum. Beberapa kali memuji Nita secara terang-terangan. Iwan yang duduk di dekat Rika, menatap istrinya dan memegang tangannya lembut. "Jangan khawatir.
Rika, aku tahu semua yang kamu lakukan untuk keluarga ini. Kamu luar biasa apa adanya, ucapnya. Rika merasa sedikit lega, karena setidaknya ada satu orang yang menghargai usahanya tanpa perbandingan. Hari demi hari, kehadiran Nita semakin sering di lingkungan mereka. Setiap kali ibu mertua melihatnya, pujian selalu mengalir. Lihat, Rika, Nita bisa menyiapkan sarapan untuk suaminya dengan cepat. Rumahnya selalu bersih, dan dia selalu tersenyum. Kamu bisa mencontohnya, kan? Rika hanya tersenyum, menelan perasaan lelahnya. Ia mulai memahami bahwa ibu mertuanya memang cenderung fokus pada hal-hal yang terlihat, bukan pada kualitas hati seseorang. Namun, Rika memilih untuk tidak menyerah pada tekanan itu. Ia tetap melakukan hal baik dengan penuh kesabaran, tanpa mengharapkan pujian. Suatu sore, saat Rika sedang menyiapkan teh untuk Iwan dan Busari, Nita datang lagi. Kali ini ia membawa kue buatan sendiri. Rika, aku buat kue ini untuk ibu mertua. Semoga ibu suka, ucap Nita sambil menyerahkan kotak kue dengan senyum manis. Busari menerima kotak itu dengan wajah berbinar. Wah, Nita, kamu memang menantu yang luar biasa. Lihat, Rika, ini contoh yang harus kamu tiru, kata Busari. Rika menahan perasaan cemburu yang mencoba muncul. Ia tersenyum, lalu berkata, "Terima kasih, Nita. Kue ini pasti lezat." Iwan menatap Rika, memberi senyum dukungan. "Kamu juga luar biasa, Rika. Aku selalu menghargai semua yang kamu lakukan," katanya lembut. Rika menunduk dan merasa hangat. Meskipun hati Rika terkadang terluka oleh perbandingan yang terus-menerus, ia menyadari bahwa kesabarannya adalah kekuatan terbesar. Ia belajar untuk tetap tenang, menjaga kualitas diri, dan tidak terpengaruh oleh pujian yang berlebihan terhadap orang lain. Sore itu, setelah Nita pergi, Rika duduk di teras sambil memandang langit jingga senja. "Aku harus kuat, Rika. Ini hanya sementara. Aku punya Iwan dan keluarga kita," bisiknya pelan. Iwan duduk di sebelahnya, merangkul Rika. "Dan aku yakin, Busari akan melihat siapa menantu terbaik seiring waktu. Kamu tidak perlu membuktikan apa-apa selain menjadi dirimu sendiri," kata Iwan. Rika tersenyum. Meski bayangan menantu tetangga terus muncul, hatinya lebih tenang karena ia tahu bahwa ketulusan dan kesabaran selalu lebih berarti daripada sekadar penampilan dan pujian sementara. Malam itu, Rika menulis catatan hariannya, menuliskan semua kejadian hari itu. Ia menuliskan bagaimana ia belajar untuk tetap sabar, bagaimana ia belajar menerima keadaan, dan bagaimana ia belajar bahwa kualitas hati lebih penting daripada perbandingan yang tidak adil. Dengan catatan itu di tangannya, Rika merasa lebih siap menghadapi hari-hari berikutnya. Ia tahu, setiap pujian yang diterima ibu mertua untuk menantu tetangga hanyalah sebuah tantangan baginya untuk tetap sabar dan menjaga hatinya tetap hangat. Pagi itu, Rika terbangun lebih awal dari biasanya. Matahari baru saja menembus celah gorden, menyinari kamar tidur yang rapi. Ia memutuskan untuk menyiapkan sarapan istimewa untuk keluarga, sesuatu yang sederhana tapi penuh cinta. Rika ingin memperlihatkan kasih sayangnya melalui tindakan, bukan sekadar kata-kata. Di dapur, aroma kopi dan roti panggang mulai menyebar. Rika menyiapkan telur dadar, sayuran segar, dan jus jeruk. Ia menata piring dengan rapi, memastikan semuanya tampak menarik dan mengundang selera. Ketika Iwan turun dari kamar, ia tersenyum melihat usaha istrinya. "Wah, Rika, ini sarapan spesial apa?" tanya Iwan sambil memeluk Rika dari belakang. Rika tersenyum, menatap Iwan dengan lembut. "Hanya ingin kita memulai hari ini dengan baik, sayang," jawabnya. Namun, tidak lama kemudian, suara Busari terdengar dari ruang tamu. "Rika, kenapa harus ribet begini? Lihat Nita kemarin. Sarapannya sederhana tapi tetap enak,"
Kamu tidak perlu terlalu repot, kata ibu mertua sambil mengernyitkan dahi. Rika menahan perasaan kesal yang muncul. Ia mengangguk pelan. Iya, Bu, jawabnya lembut. Ia tahu membalas hanya akan menambah ketegangan. Saat sarapan berlangsung, Iwan tetap menikmati semua yang disiapkan Rika dengan penuh rasa syukur. Ini enak sekali. Rika, terima kasih sudah menyiapkan semuanya, ucapnya. Rika merasa sedikit lega karena setidaknya ada satu orang yang menghargai usahanya. Siang harinya, Rika memutuskan untuk membersihkan rumah lebih teliti. Ia mengepel lantai, merapikan sofa, dan menata buku-buku di rak dengan rapi. Bu Sari duduk di ruang tamu, memperhatikan setiap gerakan Rika, tapi tetap sesekali menyisipkan komentar membandingkan. Rika, lihat Nita kemarin, rumahnya juga rapi, tapi dia bisa lebih cepat membereskan semuanya. Kamu harus belajar dari dia, kata ibu mertua sambil menatap rak buku yang baru saja rapi ditata Rika. Rika tersenyum tipis. Iya, Bu, aku akan mencoba, jawabnya pelan. Dalam hati, ia tetap bangga karena sudah berusaha maksimal untuk keluarganya. Ia menyadari bahwa kebaikannya tidak selalu terlihat oleh orang lain, tapi yang terpenting adalah hatinya tetap tulus. Menjelang sore, Rika menyiapkan cemilan untuk Iwan dan ibu mertua. Ia membuat puding coklat yang lembut dan segelas teh hangat. Ketika menyerahkan kepada ibu mertua, Bu Sari terlihat sedikit tersenyum, tapi segera berkata, enak memang, tapi Nita juga membuat puding kemarin. Dia lebih cepat menyiapkan semuanya. Rika hanya mengangguk. Ia belajar untuk tidak menuntut pengakuan, karena kebahagiaan dan kepuasan dari hatinya sendiri lebih penting. Iwan yang melihat ini, kembali menenangkan Rika. Jangan terlalu dipikirkan, sayang. Aku selalu menghargai semua yang kamu lakukan, ucapnya lembut. Malam hari, Rika memutuskan untuk memasak hidangan spesial untuk keluarga. Ia menyiapkan sup ayam hangat, sayuran tumis, dan nasi pulen. Aroma masakan menyebar ke seluruh rumah, membuat Iwan tersenyum lega. Rika, ini enak sekali. Rasanya seperti rumah makan bintang 5, puji Iwan sambil mengambil suapan pertama. Namun, Bu Sari tetap menambahkan komentar. Enak memang, tapi Nita bisa membuat hidangan lebih cepat dan tampak lebih menarik. Kamu harus belajar darinya, kata ibu mertua sambil menatap hidangan di meja. Rika menelan perasaan kesalnya dan tersenyum. Ia tahu, membandingkan dirinya dengan Nita tidak akan pernah berhenti jika ia terus peduli dengan opini ibu mertua. Yang bisa ia lakukan hanyalah tetap sabar dan melakukan yang terbaik. Setelah makan malam, Rika membersihkan meja dan dapur dengan telaten. Iwan duduk di ruang tamu, menatap istrinya dengan penuh kasih sayang. Rika, kamu luar biasa. Aku sangat bersyukur memilikimu. Jangan biarkan kata-kata Bu Sari membuatmu merasa tidak cukup, kata Iwan. Rika tersenyum, merasakan kehangatan dari kata-kata suaminya. Ia menyadari bahwa pengakuan dari orang yang benar-benar menghargai dirinya lebih penting daripada komentar yang selalu membandingkan. Hari berikutnya, Rika memutuskan untuk membantu tetangga yang baru saja pindah ke lingkungan mereka. Ia membawa kue buatan sendiri dan beberapa kebutuhan rumah tangga. Tetangga itu menerima dengan senyum hangat. Terima kasih banyak, Rika. Kamu benar-benar menantu yang baik, kata tetangga itu. Rika tersenyum sambil mengangguk. Sama-sama. Aku senang bisa membantu, jawabnya. Ketika kembali ke rumah, Bu Sari menyadari apa yang dilakukan Rika. Namun, ia tetap mengingat Nita dan mengatakan, itu baik, tapi Nita juga sering membantu tetangganya. Kamu harus lebih aktif seperti dia. Rika menunduk dan tersenyum tipis. Ia tidak marah, hanya merasa bahwa kesabarannya diuji setiap hari. Ia belajar untuk menemukan kebahagiaan dalam tindakan nyata, bukan sekadar pujian atau pengakuan dari ibu mertua. Malam itu,
Setelah semua selesai, Rika menulis di buku hariannya. Ia mencatat semua kegiatan yang dilakukan hari itu, dari menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, memasak hidangan spesial, hingga membantu tetangga. Ia menulis tentang perasaannya yang kadang sedih karena dibandingkan, tapi juga tentang kebanggaannya karena bisa berbuat baik dengan tulus. Ibu mungkin tidak melihat semua kebaikan yang kulakukan, tapi aku akan terus berusaha. Aku harus kuat. Rika. Ini tentang hatiku dan keluarga yang aku cintai, tulisnya di akhir catatan. Malam itu, Rika tidur dengan perasaan lega. Meski kebaikannya tidak selalu mendapatkan pujian, ia tahu bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan tulus akan membawa berkah bagi dirinya dan keluarga. Kesabaran, ketulusan, dan kasih sayang adalah nilai yang ia pegang teguh, dan itu tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Hari itu, suasana rumah terasa lebih tegang dari biasanya. Pagi baru saja menembus jendela, tapi Rika sudah merasa ada ketegangan di udara. Ia sedang menyiapkan sarapan sederhana, nasi goreng dengan sayuran segar dan telur mata sapi. Iwan duduk di meja makan sambil membaca koran, sesekali melirik istrinya dengan senyum hangat. Namun, suasana hangat itu tidak bertahan lama. Bu Sari masuk ke dapur dengan wajah serius. Rika, kenapa nasi gorengnya tidak sekaya bumbu yang biasa Nita buat kemarin? Kalau begitu saja, rasanya hambar. Kamu harus belajar lebih baik lagi, kata ibu mertua dengan nada kritis. Rika menahan napas, berusaha tetap tenang. Iya, Bu, aku akan coba menambahkan bumbu lebih banyak lain kali, jawabnya pelan. Iwan menatap Bu Sari dengan ragu. Ia tahu komentar itu mulai mengganggu Rika. Bu, jangan terlalu keras. Rasanya sudah enak kok, ucapnya menenangkan. Tapi Bu Sari tampak tidak puas. Aku hanya ingin Rika belajar dari Nita. Lihat, menantu tetangga itu selalu membuat masakan enak tanpa repot. Kamu bisa meniru dia. Lanjutnya. Rika menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia merasa lelah karena setiap usahanya selalu dibandingkan dengan orang lain. Bu, aku memang berbeda dengan Nita, tapi aku selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk keluarga ini, ujarnya dengan nada lembut tapi tegas. Bu Sari terdiam sejenak, menatap Rika dengan ekspresi campur aduk antara heran dan kesal. Tetapi, kamu masih belum seperti Nita. Aku ingin menantu yang sempurna, bukan hanya cukup baik, kata ibu mertua. Nada suaranya mulai meninggi. Rika menunduk. Hatinya terasa sakit. Kata-kata itu menyayat perasaannya. Tapi ia mencoba menahan air mata. Ia tahu, jika ia marah, pertengkaran akan semakin panas. Aku hanya ingin membuat semua orang senang. Bu, aku tidak ingin mengecewakan siapapun, jawabnya perlahan. Iwan berdiri dan merangkul Rika. Sayang, jangan dengarkan semua itu. Aku tahu kamu sudah berusaha sebaik mungkin. Aku mencintaimu dan menghargai setiap hal yang kamu lakukan, ucapnya lembut. Bu Sari menyipitkan mata, merasa perlu menjelaskan maksudnya. Aku tidak bermaksud menyakiti, Rika. Aku hanya ingin membimbingmu agar lebih baik, seperti Nita, kata ibu mertua. Rika menarik napas dalam-dalam dan menatap ibu mertua dengan tulus. Bu, aku menghargai maksud ibu, tapi membandingkanku terus-menerus membuatku merasa tidak cukup. Aku ingin dihargai karena aku melakukan hal-hal baik dengan caraku sendiri, ucap Rika tegas, tapi tetap lembut. Sebentar, suasana hening. Iwan melihat keduanya dan mencoba menengahi. Bu, mungkin kita bisa saling memahami. Rika memang berbeda dengan Nita, tapi setiap orang punya caranya sendiri untuk berbuat baik. Aku yakin Rika sudah melakukan yang terbaik, ucap Iwan menenangkan. Bu Sari tampak sedikit ragu, namun tetap keras kepala. Aku hanya ingin melihat perubahan, supaya kamu bisa lebih sempurna, katanya. Suaranya melembut tapi masih ada ketegangan.
Rika menatap mata ibu mertua, mencoba menyampaikan perasaannya tanpa kata-kata kasar. Aku ingin dicintai dan dihargai sebagai Rika, bukan sebagai Nita. Aku ingin ibu melihat kebaikanku, bukan membandingkanku dengan orang lain, kata Rika dengan suara pelan tapi mantap. Iwan menggenggam tangan Rika, memberi dukungan tanpa kata. Ia tahu istrinya sedang diuji kesabarannya. Bu Sari tampak terdiam, seolah mulai memahami bahwa membandingkan terus-menerus hanya membuat hubungan menjadi tegang. Hari itu, Rika mencoba menenangkan diri dengan melakukan hal-hal yang membuat hatinya damai. Ia membersihkan ruang tamu, menata bunga di vas, dan menyiapkan teh hangat. Meski hati terasa berat, ia tetap melakukan semua dengan senyum, menunjukkan bahwa kesabarannya bukan tanda kelemahan, tapi kekuatan. Siang harinya, Bu Sari duduk di ruang tamu sambil menatap Rika yang sedang menyiapkan makan siang. Ada ketegangan di udara, tapi kali ini berbeda. Bu Sari tampak berpikir dan menahan komentar yang biasanya keluar. Rika menyadari hal ini dan merasa sedikit lega. Rika, aku ingin meminta maaf kalau selama ini aku terlalu sering membandingkanmu dengan Nita. Aku hanya ingin yang terbaik untuk keluargaku, kata Bu Sari akhirnya. Nada suaranya lebih lembut. Rika tersenyum, menatap ibu mertua dengan hangat. Terima kasih, Bu. Aku tahu maksud ibu baik. Aku hanya ingin ibu melihat kebaikanku apa adanya, jawab Rika tulus. Iwan yang melihat ini tersenyum lega. Ia tahu pertengkaran ringan ini menjadi momen penting bagi Rika dan ibu mertua untuk mulai saling memahami. Lihat, Bu, kita bisa saling menghargai tanpa harus membandingkan. Aku percaya hubungan ini bisa semakin baik, ucapnya menenangkan. Malam hari, Rika menulis di buku hariannya. Ia mencatat perasaan sedihnya karena sering dibandingkan, tapi juga kebanggaannya karena mampu menghadapi pertengkaran dengan sabar. Ia menyadari bahwa kesabaran dan ketulusan adalah kunci untuk menjaga hubungan keluarga tetap harmonis. Pertengkaran hari ini mengajarkanku bahwa tidak semua orang mudah memahami kita, tapi jika kita sabar dan tulus, perlahan mereka akan mengerti. Aku akan terus berusaha, bukan untuk dibandingkan, tapi karena aku mencintai keluargaku, tulisnya di akhir catatan. Rika tidur malam itu dengan hati yang lebih ringan. Meski pertengkaran ringan terjadi, ia merasa ada secercah harapan bahwa hubungan dengan ibu mertua bisa perlahan membaik, asalkan ia terus bersikap sabar, tulus, dan menunjukkan kebaikan melalui tindakan nyata. Keesokan harinya, Rika bangun lebih awal dari biasanya. Matahari baru saja menembus jendela kamar, memberikan cahaya hangat yang menenangkan. Meski masih teringat pertengkaran ringan kemarin, ia bertekad untuk menjalani hari dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Rika menyiapkan sarapan dengan hati ringan. Ia memilih menu sederhana, bubur ayam dengan taburan bawang goreng dan sejumput daun bawang. Tidak ada bumbu berlebihan, tapi ia menaruh perhatian ekstra agar semuanya terlihat rapi dan menarik. Saat menyiapkan meja makan, ia tersenyum sendiri, membayangkan bagaimana ia bisa membuat keluarga merasa nyaman tanpa harus menimbulkan ketegangan. Iwan masuk ke dapur dengan rambut sedikit acak-acakan, tapi senyum di wajahnya membuat hati Rika hangat. Pagi, sayang. Bau buburnya enak. Terima kasih ya, ucapnya sambil mencium pipi Rika. Rika tersipu, namun hatinya lega. Ia tahu, dukungan kecil dari Iwan bisa membuatnya merasa dihargai. Pagi juga, Pak. Semoga rasanya enak, jawabnya. Tidak lama kemudian, Bu Sari masuk. Rika menatapnya dengan tenang, menyiapkan diri menghadapi kemungkinan komentar kritis. Namun kali ini, ibu mertua tersenyum tipis. Buburnya terlihat rapi. Rika, bagus. Aku harap rasanya juga enak, kata Bu Sari. Nada suaranya lebih lembut dibanding hari-hari sebelumnya. Rika mengangguk sambil tersenyum, mencoba meresapi perubahan kecil itu. Terima kasih, Bu. Aku berharap ibu menyukainya, jawabnya hangat.
Saat sarapan, Rika mencoba berbicara dengan nada ringan, tidak terlalu formal, tapi tetap sopan. Ia menanyakan kabar Busari, menanyakan kebutuhan rumah, dan berbagi cerita kecil tentang tetangga. Iwan melihat interaksi ini dan tersenyum. Ia tahu Rika sedang berusaha menebarkan ketulusan dan kasih sayang, bukan hanya untuk menenangkan ibu mertua, tetapi juga untuk menjaga keharmonisan rumah tangga mereka. Setelah sarapan, Rika memutuskan untuk membereskan rumah lebih awal. Ia menyapu, mengepel, dan menata ruang tamu dengan teliti. Saat melihat vas bunga yang mulai layu, ia menggantinya dengan bunga segar yang baru dibelinya kemarin. Semua ia lakukan dengan senyuman kecil di wajahnya, tanpa mengeluh, meski tangannya mulai terasa lelah. Siang harinya, Rika menyiapkan makan siang yang berbeda dari biasanya. Kali ini ia memasak ayam panggang dengan saus sederhana dan sayuran kukus. Ia sengaja memasukkan sedikit improvisasi, menyesuaikan rasa sesuai selera keluarga. Iwan datang membantu menyiapkan piring dan gelas. Rasanya pasti enak. Rika, lihat bagaimana semua teratur, kata Iwan sambil memuji. Rika merasa hangat mendengar pujian sederhana itu. Ia sadar, kasih sayang dan perhatian kecil yang konsisten bisa lebih efektif daripada mencoba memenuhi ekspektasi yang terlalu tinggi dari orang lain. Ia tidak ingin dibandingkan lagi, tetapi ingin dihargai karena kebaikannya sendiri. Siang itu, Busari juga terlihat lebih tenang. Ia duduk di ruang tamu sambil membaca koran. Rika menghampiri dengan membawa secangkir teh hangat. "Bu, ini teh hangat untuk ibu. Semoga ibu suka," kata Rika dengan senyum tulus. Busari menatap Rika sejenak, tampak sedikit terharu. "Terima kasih, Rika. Aku menghargainya," jawab ibu mertua. Tidak ada komentar perbandingan seperti biasanya. Hal ini membuat Rika merasa lega dan semakin yakin bahwa kesabaran serta tindakan nyata akan lebih berbicara daripada kata-kata yang tersulut emosi. Malam harinya, Rika menyiapkan makan malam sederhana. Setelah makan bersama, ia mengajak ibu mertua duduk di ruang tamu sambil menonton acara ringan di televisi. Selama menonton, Rika menceritakan sedikit cerita lucu dari kantor, sambil sesekali menyelipkan pujian untuk ibu mertua atas masakannya hari ini. "Bu, masakan ibu juga enak tadi. Aku belajar banyak dari ibu," kata Rika dengan tulus. Busari tersenyum tipis, tampak bangga meski tidak mengakuinya secara terbuka. Rika tahu, ini adalah langkah kecil menuju pemahaman yang lebih baik. Beberapa hari berikutnya, Rika terus berusaha menunjukkan kasih sayangnya dengan konsisten. Ia menyiapkan sarapan setiap pagi, makan siang yang rapi, dan membuat suasana rumah tetap hangat. Ia juga berusaha tidak terlalu reaktif terhadap komentar ibu mertua, memilih untuk menanggapi dengan tenang dan penuh kesabaran. Iwan sering melihat upaya Rika dan merasa bangga. Ia selalu memberi dukungan dengan pujian sederhana dan perhatian kecil, seperti mencium kening Rika saat bekerja di rumah, atau membawakan minuman hangat di siang hari. Hal-hal kecil ini membuat Rika semakin semangat untuk terus menunjukkan kasih sayangnya. Suatu sore, Busari memanggil Rika. "Rika, aku ingin minta maaf kalau selama ini aku terlalu sering membandingkanmu. Aku melihat usahamu yang konsisten, dan aku menghargai semua yang kamu lakukan," kata ibu mertua, nada suaranya tulus. Rika tersenyum dan merangkul ibu mertua. "Terima kasih, Bu. Aku senang ibu mulai melihat usahaku. Aku akan terus berusaha menjadi menantu yang baik, bukan untuk dibandingkan, tapi karena aku mencintai keluarga ini," jawab Rika hangat. Iwan yang melihat momen itu tersenyum lega. Ia tahu, kesabaran Rika membuahkan hasil. Hubungan antara menantu dan ibu mertua mulai membaik, meski masih ada beberapa kebiasaan lama yang harus diubah perlahan. Malam itu, Rika duduk menulis di buku hariannya. Ia mencatat semua perasaan yang dialami selama beberapa hari terakhir. Ia menulis tentang kesabaran yang diuji,
kasih sayang yang diberikan tanpa pamrih, dan perubahan kecil yang terlihat pada ibu mertua. Kesabaran dan kasih sayang tidak selalu mudah, tapi mereka membuat hubungan keluarga menjadi lebih hangat. Aku belajar bahwa konsistensi dalam kebaikan akan terlihat, bahkan jika awalnya orang lain sulit memahami kita, tulis Rika di akhir hari. Rika menutup buku hariannya dengan senyum, merasa damai. Ia tahu, langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan tulus akan membawa perubahan besar dalam hubungan keluarga. Hari itu menjadi bukti bahwa kasih sayang yang konsisten dapat melunakkan hati orang lain, termasuk hati ibu mertua yang sebelumnya selalu membandingkan. Pagi itu, udara terasa lebih hangat dari biasanya. Rika sedang menyiapkan sarapan ketika ponselnya berbunyi. Pesan dari sahabatnya, Lila, muncul di layar. "Rika, kamu dengar kabar menantu tetangga?" Katanya. "Dia berselingkuh. Hati-hati nanti kalau ibu mertua mendengar." Rika terkejut. Ia menatap pesan itu sambil menaruh sendok yang baru saja ia gunakan untuk mengaduk bubur. Hatinya campur aduk. Di satu sisi, ia merasa lega karena kabar ini bisa menjadi titik balik bagi ibu mertuanya. Di sisi lain, ia merasa prihatin bahwa peristiwa seperti itu terjadi di lingkungan dekat mereka. Rika mencoba menenangkan diri. Ia tahu, ibu mertua masih memuji menantu tetangga dan sering membandingkan dirinya dengan wanita itu. Jika kabar perselingkuhan ini sampai terdengar langsung dari orang lain, reaksinya bisa berbeda dan menimbulkan konflik baru. Sambil menyelesaikan sarapan, Rika memutuskan untuk berbicara dengan Iwan terlebih dahulu. Ia menunggu Iwan datang ke dapur, lalu menunjukkan pesan dari Lila. "Iwan, kamu lihat ini?" katanya menantu tetangga. "Berselingkuh," ucap Rika dengan hati-hati. Iwan mengernyit, mengambil ponsel Rika dan membaca pesannya. Ya ampun, kalau ini benar, aku berharap ibu mertua segera sadar. Tapi kita harus hati-hati, jangan sampai berita ini membuat keluarga lain panik," kata Iwan menenangkan. Rika mengangguk. Ia tahu bahwa langkah bijak adalah menunggu waktu yang tepat. Ia tidak ingin menyinggung ibu mertua secara langsung, karena hal itu bisa membuatnya defensif. "Aku cuma berharap ibu sadar siapa yang benar-benar menantu yang baik," jawab Rika pelan. Hari itu, Rika tetap menjalankan rutinitasnya dengan penuh kesabaran. Ia menyiapkan sarapan, makan siang, dan menata rumah seperti biasa. Ia juga menyapa ibu mertua dengan hangat, menunjukkan senyum yang tulus. Meski hatinya sedikit khawatir mengenai kabar menantu tetangga, ia berusaha untuk tetap tenang dan tidak membiarkan kekhawatiran itu memengaruhi suasana rumah. Di sore hari, tetangga mereka, Bu Ningsih, datang ke rumah untuk meminjam alat masak. Saat berbincang, Bu Ningsih secara tidak sengaja membicarakan kabar menantu tetangganya. "Ya ampun, dengar-dengar anak saya bilang kalau menantu tetangga itu, ada masalah besar. Tapi jangan bilang ke Bu Sari dulu ya," kata Bu Ningsih sambil tersenyum kecil. Rika menahan diri untuk tidak bereaksi. Ia hanya tersenyum sopan dan mengangguk. "Iya, Bu, terima kasih infonya," jawabnya. Setelah Bu Ningsih pergi, Rika duduk sejenak di ruang tamu. Ia merenung tentang bagaimana kabar buruk ini bisa menjadi pelajaran bagi semua orang. Ia merasa bahwa kesabaran, kejujuran, dan kasih sayang yang ia tunjukkan selama ini adalah fondasi yang lebih kuat daripada sekadar pujian atau perbandingan dari orang lain. Malamnya, Rika berbincang dengan Iwan sebelum tidur. "Aku tidak tahu kapan ibu akan dengar kabar ini, tapi aku yakin jika waktunya tepat, dia akan mulai menyadari perbedaan antara kita dan menantu tetangga," kata Rika pelan. Iwan menggenggam tangan Rika. "Aku percaya padamu, Rika. Kesabaranmu dan kasih sayangmu yang tulus pasti akan membuat ibu sadar. Kita hanya perlu menunggu saat yang tepat." Hari-hari berikutnya, Rika terus menjalani rutinitasnya. Ia tetap menyiapkan makanan, menjaga rumah, dan memperlakukan ibu mertua dengan hormat dan penuh kasih sayang.
Ia tidak menyebarkan kabar buruk tentang menantu tetangga, karena ia ingin ibu mertuanya menemukan kebenaran sendiri, agar pelajaran yang didapat lebih mendalam. Suatu sore, ketika Rika sedang menyapu halaman, seorang tetangga lain memberi kabar tambahan tentang menantu tetangga. "Rika, aku dengar dari teman di pasar, katanya menantu tetangga itu semakin parah. Tapi jangan bilang ke Bu Sari dulu, biar dia tidak terlalu terkejut," kata tetangga itu. Rika hanya tersenyum dan mengangguk. Ia menyadari bahwa ini adalah ujian kesabaran lain. Tidak mudah menghadapi kabar buruk yang bisa memengaruhi orang yang dicintai, apalagi jika orang itu belum siap menerima kenyataan. Malamnya, setelah makan malam, Rika menulis di buku hariannya. Ia menuliskan perasaan campur aduknya, khawatir, lega, tapi tetap bertekad menjaga kedamaian rumah tangga. Ia menulis, "Kadang kabar buruk datang tanpa diundang. Tapi yang bisa aku lakukan hanyalah tetap sabar dan menunjukkan kasih sayang. Waktu akan membuktikan semuanya, dan semoga ibu mulai menyadari siapa yang benar-benar menantu yang baik." Rika menutup buku hariannya, menarik napas panjang, dan tersenyum tipis. Ia tahu, meski kabar menantu tetangga membuatnya gelisah, ini adalah momen penting yang bisa membuka mata ibu mertua. Kesabaran dan kasih sayang yang konsisten akan menjadi senjata terkuatnya. Beberapa hari setelah kabar tentang menantu tetangga tersebar, suasana rumah Rika tetap tenang dari luar. Namun, di dalam hati Rika, ada campuran rasa khawatir dan berharap. Ia sadar bahwa ibu mertuanya, Bu Sari, dikenal keras kepala dalam menilai orang, terutama menantu. Pagi itu, Rika sedang menyiapkan sarapan, sambil menunggu Iwan mandi dan siap berangkat kerja. Ibu mertua duduk di meja makan, menyandarkan dagu di tangannya sambil menatap keluar jendela. Rika mencoba membuka percakapan ringan. "Bu, sarapan sudah hampir siap. Mau Rika buatkan teh hangat juga?" tanya Rika dengan suara lembut. Ibu mertua menoleh sebentar, tersenyum tipis. "Ah, Rika, kamu memang selalu rajin. Tapi tetap saja, menantu tetangga lebih kreatif dalam hal masak-memasak. Katanya, kemarin dia membuat kue yang sangat enak. Kamu harus belajar darinya." Rika menahan napas sejenak. Ia sudah menduga reaksi ibu mertuanya akan seperti ini. Namun, ia tetap tersenyum dan menjawab dengan sabar. "Iya, Bu. Kalau nanti ada kesempatan, Rika bisa belajar juga. Tapi aku akan tetap berusaha membuat masakan yang Bu Sari suka." Ibu mertua mengangguk, lalu kembali menatap luar jendela. Hatinya Rika sedikit tertusuk, tapi ia mengingat pesan Iwan, bersabar dan tetap menunjukkan kasih sayang. Tidak lama kemudian, Bu Sari mulai membicarakan menantu tetangga lagi. "Rika, kamu dengar kabar tentang menantu tetangga? Katanya dia sangat perhatian pada suaminya." "Ah, kamu harus lihat betapa romantisnya mereka," kata ibu mertua sambil menatap Rika. Rika tersenyum tipis. "Iya, Bu, aku dengar kabarnya juga. Tapi setiap keluarga berbeda, Bu. Rika dan Iwan punya cara masing-masing untuk menunjukkan perhatian," jawabnya hati-hati. Ibu mertua mengernyit sedikit, tapi tetap tersenyum. "Ah, mungkin kamu benar. Tapi kadang aku merasa menantu tetangga itu lebih luar biasa. Kamu harus lebih seperti dia," ucap ibu mertua. Rika menelan rasa kecewanya. Ia sadar bahwa ibu mertua masih belum siap menerima kenyataan, meski kabar perselingkuhan menantu tetangga sudah mulai terdengar di lingkungan sekitar. Ia memutuskan untuk tidak berdebat. Alih-alih, ia memilih melakukan hal-hal kecil yang menunjukkan kasih sayangnya kepada keluarga. Siang itu, Rika menyiapkan bekal makan siang untuk Iwan. Ia menambahkan sedikit catatan kecil di dalam kotak makan. "Semoga harimu menyenangkan. Sayang, terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mendukungku." Iwan tersenyum saat membaca catatan itu. "Rika,
Kamu memang selalu bisa membuatku tersenyum, bahkan di tengah hari yang sibuk, ucapnya sambil mencium kening Rika. Rika membalas senyuman itu dengan hangat. Ia tahu, dukungan Iwan adalah sumber kekuatannya. Meski ibu mertua masih membela menantu tetangga, ia percaya kesabaran dan kasih sayangnya akan perlahan membuka mata ibu mertua. Sore harinya, saat Rika sedang menjemur pakaian, tetangga datang dan mulai membicarakan kabar buruk menantu tetangga. "Rika, kamu dengar belum? Katanya menantu tetangga ketahuan berselingkuh. Tapi jangan bilang ke Bu Sari dulu, biar dia tidak terlalu kaget," kata tetangga itu dengan suara rendah. Rika mengangguk, menahan diri untuk tidak bereaksi berlebihan. Ia tahu kabar ini penting, tapi waktunya belum tepat untuk memberitahu ibu mertua. "Terima kasih infonya, Bu. Aku akan tetap berhati-hati," jawabnya. Malam hari, ibu mertua mulai menunjukkan tanda-tanda penasaran. Ia bertanya pada Rika tentang kabar menantu tetangga. "Rika, katanya ada masalah dengan menantu tetangga. Kamu tahu apa-apa?" tanya ibu mertua sambil menatap Rika dengan mata penuh penasaran. Rika menghela napas pelan. Ia tahu ini saat yang tepat untuk berhati-hati. "Iya, Bu. Rika dengar juga kabarnya. Tapi belum ada yang pasti. Kita tunggu informasi yang jelas saja." "Ya, Bu. Kadang berita yang belum jelas bisa membuat salah paham," jawabnya dengan nada lembut. Ibu mertua terlihat agak kecewa, tapi juga lega karena Rika tidak langsung menuduh atau membicarakan hal buruk. Ia menatap Rika lama, seolah mulai menyadari bahwa menantu baik seperti Rika berbeda dengan menantu tetangga yang kabarnya bermasalah. Malam itu, Rika duduk di kamar sambil menulis di buku hariannya. Ia menuliskan, "Ibu masih membela menantu tetangga, meski kabar buruk mulai terdengar. Aku harus tetap sabar dan menunjukkan kasih sayang. Waktu akan membuktikan kebaikan hati dan kesetiaanku. Aku percaya, perlahan ibu akan menyadari siapa yang benar-benar menantu yang baik." Rika menutup buku harian, menarik napas panjang, dan menatap Iwan yang sedang membaca di sampingnya. "Terima kasih sudah selalu mendukungku, sayang. Aku tahu ini tidak mudah," kata Rika. Iwan tersenyum, menggenggam tangan Rika, dan berkata, "Rika, kita hanya perlu bersabar. Ibu akan mulai menyadari siapa yang benar-benar peduli dan setia. Kamu sudah melakukan semuanya dengan benar." Rika tersenyum kembali. Meski hari itu penuh dengan ketegangan kecil, ia merasa lebih kuat karena kesabaran dan kasih sayangnya tetap utuh. Ia tahu, langkah selanjutnya adalah menunggu ibu mertua melihat sendiri perbedaan antara Rika dan menantu tetangga. Suasana di lingkungan Rika dan Iwan mulai berubah. Beberapa tetangga yang sebelumnya memuji menantu tetangga mulai bersikap hati-hati dalam berbicara. Kabar perselingkuhan menantu tetangga akhirnya terdengar jelas, dan rumor itu menyebar seperti api kecil yang tak terkendali. Pagi itu, Rika sedang menyiapkan sarapan ketika tetangga sebelah, Bu Ani, mengetuk pintu. Wajahnya tampak cemas. "Rika, maaf mengganggu, tapi aku dengar kabar. Menantu tetangga ketahuan berselingkuh. Kamu sudah dengar?" tanya Bu Ani dengan nada rendah, seolah takut berita itu menyebar lebih cepat. Rika mengangguk. "Iya, Bu. Rika sudah dengar. Tapi aku belum ingin memberitahu semua orang. Aku ingin semuanya jelas dulu," jawab Rika dengan tenang. Ia tidak ingin ikut-ikutan menyebarkan gosip, meski kabar itu membuat hatinya sedikit lega karena akhirnya ibu mertuanya mungkin akan sadar. Beberapa jam kemudian, Iwan pulang dari kantor. Ia tampak lelah, tapi tersenyum melihat Rika di dapur. "Selamat pagi, sayang. Apa kabar?" sapa Iwan sambil mencium kening Rika. Rika menatapnya dan berkata, "Aku baik, sayang. Tapi kabar tentang menantu tetangga sudah mulai terdengar di lingkungan. Nanti kita bicarakan." Iwan mengangguk, duduk di meja makan sambil menatap istrinya. "Rika,
Jangan khawatir. Aku tahu kamu selalu melakukan yang terbaik. Ibu mungkin masih membandingkan, tapi waktu akan membuktikan semuanya, kata Iwan menenangkan. Siang hari, Bu Sari datang ke rumah Rika seperti biasa. Ia membawa beberapa sayuran segar dari pasar. Rika, kamu dengar kabar tentang menantu tetangga? Tanya ibu mertua sambil meletakkan keranjang di meja. Rika tersenyum lembut. Iya, Bu. Aku dengar kabarnya. Tapi belum jelas semuanya. Aku pikir kita tunggu informasi yang pasti, jawab Rika hati-hati. Bu Sari tampak ragu sejenak. Ia memikirkan kata-kata Rika dan mulai menyadari bahwa mungkin selama ini ia terlalu cepat menilai menantu tetangga tanpa benar-benar mengetahui karakter mereka. Namun, rasa keras kepala membuatnya masih sulit mengakui kebenaran sepenuhnya. Malam harinya, Rika menyiapkan teh hangat untuk keluarga. Sambil menyeduh teh, ia merenung. Ia tahu kabar perselingkuhan ini akan menjadi titik balik bagi ibu mertua. Ia harus tetap sabar dan bijaksana, tidak menunjukkan rasa senang secara berlebihan. Kebaikannya harus tetap konsisten agar ibu mertua bisa benar-benar merasakan perbedaannya dengan menantu tetangga. Iwan memperhatikan Rika yang tampak tenang meski kabar buruk semakin jelas. Rika, kamu selalu sabar. Aku bangga padamu. Nanti, ibu akan mulai menyadari siapa menantu yang benar-benar baik, kata Iwan sambil menggenggam tangan istrinya. Hari berikutnya, tetangga lain mulai membicarakan kabar itu. Beberapa yang awalnya memuji menantu tetangga mulai menghela napas, dan ada rasa kecewa yang terlihat di wajah mereka. Ternyata tidak semua yang kita lihat dari luar itu benar, ujar Bu Lela sambil berbicara dengan Bu Ani. Rika mendengar percakapan itu dari kejauhan. Ia menahan senyum dan melanjutkan pekerjaannya di dapur. Ia tahu ibu mertua akan segera mengetahui kebenaran, dan ia ingin semuanya terjadi secara alami tanpa tekanan. Beberapa hari kemudian, ibu mertua duduk di ruang tamu sambil menatap keluar jendela. Wajahnya tampak serius, berbeda dari biasanya yang selalu membandingkan Rika dengan menantu tetangga. Rika masuk membawa segelas teh hangat. Bu, ini teh hangatnya. Silakan diminum, kata Rika lembut. Ibu mertua menerima teh itu dan menatap Rika lama. Rika, aku dengar kabar tentang menantu tetangga, ucap ibu mertua akhirnya. Suaranya terdengar lemah, seolah mencoba menelan kenyataan yang baru saja ia dengar. Rika menepuk tangan ibu mertuanya dengan lembut. Iya, Bu, aku juga dengar. Aku harap kita bisa mengambil pelajaran dari semua ini. Setiap keluarga memang berbeda, dan kita harus menghargai kebaikan orang yang ada di depan kita, jawab Rika dengan bijaksana. Ibu mertua menunduk sejenak. Matanya terlihat berkaca-kaca. Rika, mungkin selama ini aku terlalu membandingkanmu dengan menantu tetangga. Aku salah, ucapnya lirih. Rika tersenyum, menahan air mata bahagia. Tidak apa-apa, Bu. Yang penting sekarang kita bisa saling menghargai dan tetap menjaga keharmonisan keluarga, kata Rika sambil memeluk ibu mertuanya. Iwan yang menyaksikan adegan itu ikut tersenyum. Ia merasa lega karena akhirnya ibu mertuanya mulai menyadari perbedaan karakter menantu tetangga dan Rika. Kebaikan hati Rika yang sabar dan konsisten mulai terlihat hasilnya. Malam itu, Rika menulis di buku hariannya. Hari ini adalah titik balik. Ibu mulai menyadari perbedaan antara aku dan menantu tetangga. Kesabaran dan kasih sayang ternyata lebih kuat daripada membanding-bandingkan. Aku bersyukur bisa tetap sabar dan bijaksana, karena akhirnya ibu mulai melihat siapa aku sebenarnya. Keesokan harinya, suasana di rumah mulai berubah. Ibu mertua lebih hangat terhadap Rika. Ia mulai menanyakan kabar Rika dan Iwan dengan lebih tulus, tanpa perbandingan yang menyakitkan. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela ruang tamu rumah Rika dan Iwan, menciptakan suasana hangat. Namun, di hati ibu mertua, ada campuran rasa cemas dan penyesalan.
Berhari-hari setelah kabar perselingkuhan menantu tetangga tersebar, ia tak bisa menghapus rasa bersalah karena selama ini terlalu cepat menilai Rika. Ibu mertua duduk di kursi favoritnya, menatap secangkir teh yang dihidangkan Rika. Rika masuk dengan senyum lembut, membawa beberapa kue buatan sendiri. "Bu, ini kue kesukaan ibu. Rika buat sendiri," kata Rika sambil meletakkan piring di meja. Ibu mertua menatap Rika lama-lama. Ada sesuatu yang berbeda dalam sorot matanya. Bukan lagi kritik, tapi penilaian yang tulus. "Rika, aku ingin minta maaf. Selama ini aku terlalu sering membandingkanmu dengan menantu tetangga. Aku tidak tahu bahwa sikapku itu membuatmu sedih," ucap ibu mertua dengan suara serak. Rika tersenyum lembut, duduk di samping ibu mertua. "Tidak apa-apa, Bu. Aku memahami maksud ibu. Aku hanya berharap kita bisa saling menghargai dan menjaga keharmonisan keluarga," jawab Rika dengan bijaksana. Ibu mertua menunduk, menahan air mata. "Rika, setelah kabar tentang menantu tetangga itu, aku baru menyadari perbedaan besar antara kalian. Aku terlalu membanggakan orang yang salah dan mengabaikan kebaikanmu." Rika menggenggam tangan ibu mertuanya. "Bu, kebaikan itu bukan tentang siapa yang lebih sempurna. Kebaikan itu terlihat dari kesabaran dan kasih sayang yang kita tunjukkan setiap hari. Aku hanya ingin ibu melihat itu," kata Rika dengan tulus. Mendengar kata-kata Rika, ibu mertua tersentak. Selama ini ia selalu mencari kesalahan Rika, tapi kata-kata ini membuatnya menilai ulang perilakunya sendiri. Ia mulai menyadari bahwa menantu tetangga memang tampak baik di luar, tapi di balik itu ada kebohongan dan ketidakjujuran yang merusak keharmonisan keluarga mereka. "Rika, aku merasa bersalah. Aku tidak tahu bagaimana harus mulai berubah," kata ibu mertua lirih. Rika tersenyum hangat. "Mulai dari hal kecil, Bu. Memberi apresiasi atas apa yang ibu lihat setiap hari, bukan apa yang kita dengar dari orang lain. Ibu bisa mulai dengan memperhatikan kebaikan yang nyata," jawab Rika sambil menepuk tangan ibu mertuanya dengan lembut. Iwan yang sejak tadi memperhatikan dari jauh akhirnya mendekat. "Bu, aku senang melihat Rika tetap sabar dan bijaksana. Semua ini adalah pelajaran bagi kita semua. Yang penting sekarang, kita bisa membangun kembali hubungan yang harmonis," kata Iwan. Hari itu, suasana rumah terasa lebih hangat. Ibu mertua mulai lebih menghargai Rika, dan Rika tetap menunjukkan kesabaran serta kasih sayang tanpa pamrih. Setiap tindakan kecil Rika, menyiapkan sarapan, menanyakan kabar ibu mertua, membantu pekerjaan rumah, tidak lagi dianggap biasa, tapi mulai dihargai. Beberapa hari kemudian, ibu mertua berbicara dengan tetangga yang sebelumnya memuji menantu tetangga. Ia mengatakan dengan suara pelan, "Aku baru sadar, kebaikan yang terlihat tidak selalu nyata. Menantu tetanggaku ternyata tidak seperti yang aku kira." Tetangga itu tersentak, menyadari perubahan sikap ibu mertua. "Memang, kadang kita terlalu cepat menilai. Untungnya, kamu masih punya menantu yang baik," jawab tetangga itu. Ibu mertua tersenyum tipis. Senyum itu bukan sekadar sopan, tapi tulus, menandakan bahwa ia mulai belajar menghargai Rika. Ia juga merasa lega karena Rika tetap sabar dan konsisten menunjukkan kualitasnya. Malam harinya, saat Rika menyiapkan teh, ibu mertua duduk di sampingnya. "Rika, aku ingin belajar menjadi ibu mertua yang lebih baik. Aku tidak ingin terus membandingkan dan membuatmu sedih. Aku ingin kita bisa saling menghargai," ucap ibu mertua tulus. Rika menatap mata ibu mertuanya. Hatinya hangat. "Bu, itu sudah langkah besar. Aku senang ibu mau berubah. Aku akan selalu mendukung ibu, selama kita saling menghargai," jawab Rika sambil tersenyum. Ibu mertua memejamkan mata sejenak, merasakan kenyamanan yang sebelumnya tidak pernah ia rasakan. Hubungan mereka kini mulai berubah dari ketegangan menjadi kehangatan, bukan karena ibu mertua dipaksa,
tapi karena Rika menunjukkan kesabaran dan kasih sayang yang tulus setiap hari. Beberapa minggu kemudian, ibu mertua mulai lebih aktif membantu Rika dan Iwan dalam kehidupan sehari-hari. Ia menanyakan kabar Rika setiap pagi, membantu menyiapkan masakan, dan memberikan apresiasi atas usaha Rika. Ia mulai menyadari bahwa menantu yang baik bukan hanya dilihat dari penampilan atau kabar tetangga, tapi dari tindakan nyata sehari-hari. Rika merasa lega. Kesabaran dan ketulusannya kini mulai membuahkan hasil. Ia menyadari bahwa perubahan tidak selalu instan, tapi dengan konsistensi dan kasih sayang, hati orang lain bisa terbuka. Suatu sore, Rika menulis di buku hariannya. Hari ini ibu mertua mulai benar-benar menyadari perbedaan antara aku dan menantu tetangga. Aku bersyukur karena kesabaranku tidak sia-sia. Aku percaya, menghargai orang lain dengan tulus akan selalu membuahkan hasil, meski memerlukan waktu. Iwan membaca tulisan Rika dan tersenyum. Aku bangga padamu, Rika. Kamu selalu sabar dan bijaksana. Ini yang membuat ibu mulai menghargaimu, kata Iwan. Malam itu, rumah mereka terasa hangat dan damai. Tidak ada lagi ketegangan atau perbandingan yang menyakitkan. Hubungan antara Rika dan ibu mertua mulai membaik, membuka jalan bagi keharmonisan keluarga yang lebih nyata. Pagi itu, rumah Rika dan Iwan kembali sibuk dengan rutinitas harian. Namun, suasana kini berbeda. Ada ketenangan dan rasa saling menghargai yang sebelumnya sulit dirasakan. Ibu mertua, meski masih belajar menahan kebiasaan membandingkan, kini lebih sering memperhatikan tindakan Rika dengan rasa kagum, bukan kritik. Rika bangun lebih pagi dari biasanya, menyiapkan sarapan dan mempersiapkan teh hangat untuk suami dan ibu mertua. Saat meletakkan piring di meja makan, ia tersenyum lembut. Sarapan sudah siap. Bu, Iwan, ayo makan sebelum bekerja, ajaknya. Iwan menatap Rika dengan penuh rasa sayang. Terima kasih, Rika. Aku senang melihat ibu juga membantu menyiapkan meja, ucapnya. Ibu mertua menunduk sebentar, merasa tersentuh oleh perhatian Rika yang konsisten. Hari itu, Rika juga menyempatkan diri mengunjungi tetangga yang lebih tua untuk membantu membawa belanjaan. Meskipun tindakan kecil ini sepele, ibu mertua menonton dari jendela dan merasa bangga sekaligus tersentuh. Ia mulai menyadari bahwa kebaikan Rika bukan hanya kata-kata, tapi terlihat dalam tindakan sehari-hari yang tulus dan konsisten. Di sore hari, Rika kembali ke rumah dengan wajah cerah. Ia membantu ibu mertua menata ruang tamu sambil berbincang ringan. Bu, aku senang kita bisa lebih dekat sekarang. Aku merasa ibu mulai memahami cara kita bisa saling menghargai, kata Rika sambil menyusun bantal di sofa. Ibu mertua tersenyum tipis, namun matanya berbinar. Rika, aku benar-benar bersyukur memiliki menantu seperti kamu. Aku tidak ingin menyakiti perasaanmu lagi. Aku ingin belajar menghargai setiap usahamu, ucap ibu mertua tulus. Rika menunduk sedikit, tersenyum hangat. Bu, aku hanya ingin kita bisa hidup harmonis. Aku percaya setiap orang bisa berubah dan belajar untuk lebih baik, jawab Rika. Hari-hari berikutnya, Rika terus menunjukkan kesabarannya, baik dalam menghadapi ibu mertua maupun situasi sehari-hari. Ia selalu menolong, memberi perhatian, dan menjaga komunikasi yang baik. Saat ibu mertua merasa kesal karena hal kecil, Rika menanggapi dengan sabar dan bijaksana, tanpa membalas emosi atau menyinggung. Suatu malam, Rika dan Iwan duduk di teras sambil menikmati udara malam. Iwan, aku senang kita mulai merasakan ketenangan di rumah. Ibu mertua mulai menghargai aku dan aku juga belajar memahami perubahan beliau, kata Rika. Iwan menggenggam tangan Rika. Aku bangga padamu, Rika. Kesabaranmu dan sikap bijaksana yang selalu konsisten adalah alasan ibu mulai berubah. Kamu menunjukkan bahwa kebaikan tidak bisa dipaksakan, tapi akan terlihat dari tindakan nyata, jawab Iwan penuh rasa kagum.
Tidak hanya di rumah, kebaikan Rika juga mulai terlihat oleh tetangga sekitar. Beberapa tetangga yang sebelumnya mendengar kabar tentang menantu tetangga kini mulai memuji kesabaran dan sikap Rika. Mereka menganggap Rika sebagai contoh menantu yang baik, penyayang, dan bijaksana. Ibu mertua mendengar pujian itu dan hatinya hangat. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu cepat menilai orang lain, tanpa melihat kualitas yang nyata dalam keluarga sendiri. Rasa bangga dan syukur muncul dalam dirinya. Suatu sore, ketika Rika sedang menata tanaman di halaman, ibu mertua mendekat. "Rika, aku ingin kamu tahu, aku benar-benar menghargai semua yang kamu lakukan. Aku tidak ingin lagi membandingkanmu dengan menantu tetangga atau orang lain," ucap ibu mertua dengan suara pelan tapi tegas. Rika tersenyum lembut, menatap mata ibu mertua. "Bu, itu sudah langkah besar. Aku senang ibu mau berubah dan menghargai kebaikan orang lain. Kita bisa saling mendukung dan menjaga keharmonisan keluarga," jawab Rika. Hari itu, Rika menulis di buku hariannya. Kesabaran dan ketulusan selalu membawa perubahan. Ibu mertua mulai menghargai aku dan menghormati peranku dalam keluarga. Aku belajar bahwa konsistensi dalam kebaikan lebih berarti daripada kata-kata atau pujian sesaat. Malamnya, saat Rika menidurkan anak-anak tetangga yang datang bermain, opsional, untuk menambah suasana hangat, ibu mertua menonton dari jendela dengan perasaan lega. Ia sadar bahwa menantu yang baik bukan hanya dilihat dari sikap di depan orang lain, tapi dari kesabaran, ketulusan, dan kasih sayang yang konsisten. Rika tetap menjadi contoh kesabaran dan bijaksana yang nyata, menunjukkan bahwa kebaikan yang tulus tidak akan hilang, bahkan ketika diuji oleh kritik dan perbandingan. Ibu mertua mulai belajar menghargai setiap tindakan positif, bukan hanya menilai dari kata-kata orang lain. Pagi itu, rumah Rika dan Iwan terasa lebih hangat dari sebelumnya. Sinar matahari yang masuk melalui jendela seolah menyinari suasana baru, ketenangan, rasa saling menghargai, dan keharmonisan. Ibu mertua, yang dulu sering membandingkan Rika dengan menantu tetangga, kini mulai belajar menghargai setiap tindakan kecil menantunya. Rika sedang menyiapkan sarapan ketika ibu mertua masuk ke dapur. "Rika, aku ingin ikut membantu hari ini. Aku ingin belajar menyiapkan sarapan dengan cara yang benar," kata ibu mertua, tersenyum malu-malu. Rika menatap ibu mertuanya, tersenyum hangat. "Tentu, Bu. Aku senang ibu mau belajar. Mari kita lakukan bersama-sama," jawab Rika. Sambil memasak, mereka berbicara ringan. Ibu mertua mulai membuka diri, bercerita tentang masa lalunya, tentang kesulitan yang dulu ia alami saat menjadi menantu. Rika mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan respons yang bijaksana. Suasana dapur dipenuhi tawa dan percakapan hangat, berbeda jauh dari ketegangan sebelumnya. Iwan yang sedang menyiapkan kopi di ruang tamu tersenyum melihat perubahan itu. Ia merasa lega karena hubungan antara istrinya dan ibunya mulai membaik. Tidak ada lagi ketegangan atau komentar membandingkan yang menyakitkan. Sebaliknya, ada rasa saling menghargai dan perhatian. Siang harinya, Rika mengajak ibu mertua untuk menata halaman rumah. Mereka menyiram tanaman, memindahkan pot bunga, dan membersihkan dedaunan kering. Ibu mertua mulai merasa nyaman bekerja bersama Rika. Ia kagum pada kesabaran dan ketelitian Rika, serta bagaimana menantunya tetap menunjukkan kasih sayang dalam setiap tindakan. "Rika, aku benar-benar bersyukur memiliki menantu sepertimu. Aku dulu terlalu cepat menilai dan membandingkanmu dengan menantu tetangga. Tapi sekarang aku sadar aku salah. Aku ingin menjadi ibu mertua yang lebih baik," ucap ibu mertua dengan tulus. Rika tersenyum dan menepuk tangan ibu mertua. "Bu, yang penting sekarang kita bisa saling menghargai dan belajar bersama. Aku senang ibu mau berubah dan menerima aku apa adanya," kata Rika. Hari-hari berikutnya, ibu mertua semakin aktif membantu Rika dan Iwan.
Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dilakukan Rika, memberi pujian tulus, dan menunjukkan perhatian tanpa harus dibandingkan dengan orang lain. Rika pun tetap sabar, tidak menunjukkan rasa bangga atau menyinggung, melainkan terus mencontohkan sikap bijaksana dan kasih sayang. Suatu sore, Iwan duduk di teras bersama Rika dan ibu mertua. Aku senang melihat kita mulai bisa berbicara dan bekerja sama tanpa ada ketegangan. Ini membuat rumah terasa lebih damai, kata Iwan. Ibu mertua mengangguk. Benar, Iwan. Aku belajar banyak dari Rika. Kesabarannya, kebaikannya, dan ketulusannya membuat aku ingin menjadi ibu mertua yang lebih baik, jawabnya. Rika tersenyum hangat. Bu, aku percaya setiap orang bisa berubah. Aku senang ibu mau membuka hati dan menghargai usaha orang lain, kata Rika. Malam harinya, saat Rika menulis di buku hariannya, ia merenungkan perubahan yang terjadi. Hari ini ibu mertua benar-benar mulai menghargai aku. Hubungan kami membaik karena aku tetap sabar, bijaksana, dan konsisten menunjukkan kebaikan. Aku belajar bahwa kasih sayang yang tulus bisa membuka hati orang lain, bahkan mereka yang awalnya sulit dihargai. Ibu mertua, di sisi lain, menulis di jurnal pribadinya. Aku bersyukur memiliki menantu seperti Rika. Kesabarannya dan ketulusannya membuat aku sadar kesalahan selama ini. Aku ingin menjadi ibu mertua yang bisa menghargai dan mendukung keluargaku. Sejak saat itu, rumah Rika dan Iwan terasa lebih harmonis. Tidak ada lagi komentar membandingkan, tidak ada ketegangan, hanya rasa saling menghargai dan kasih sayang yang tumbuh setiap hari. Rika tetap menjadi contoh kesabaran dan ketulusan, sementara ibu mertua belajar menghargai dan mencontoh kebaikan menantunya. Suasana itu pun mulai terlihat oleh tetangga sekitar. Mereka kagum melihat perubahan ibu mertua dan menantunya, yang kini bisa bekerja sama, saling menghargai, dan menjaga keharmonisan keluarga. Rasa hormat dan kekaguman mulai muncul dari orang-orang sekitar, menambah kebahagiaan dalam rumah tangga Rika. Pagi yang cerah menyelimuti rumah Rika dan Iwan. Udara segar membawa suasana yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Tenang, hangat, dan penuh rasa syukur. Setelah perjalanan panjang menghadapi perbandingan, kritik, dan kebiasaan ibu mertua yang dulu sulit diubah, kini semuanya mulai terasa ringan. Rika dan ibu mertua akhirnya menemukan cara untuk saling menghargai. Rika sedang menyiapkan sarapan ketika ibu mertua masuk ke dapur. Rika, hari ini aku ingin membuatkan sarapan juga untukmu dan Iwan. Aku ingin menunjukkan rasa terima kasihku atas kesabaranmu selama ini, kata ibu mertua, tersenyum hangat. Rika menoleh, tersenyum, dan menepuk tangan ibu mertuanya. Terima kasih, Bu. Aku senang kita bisa melakukan ini bersama. Itu lebih berarti daripada kata-kata, jawab Rika dengan tulus. Iwan, yang duduk di ruang tamu membaca koran, tersenyum melihat interaksi mereka. Senang melihat kalian berdua begitu akrab sekarang. Rumah terasa damai dan hangat, kata Iwan. Hari itu, Rika dan ibu mertua bersama-sama menata rumah, menyiapkan beberapa hidangan kecil, dan mengurus tanaman di halaman. Setiap gerakan ibu mertua kini dilakukan dengan perhatian dan rasa kasih sayang, bukan sekadar formalitas atau kebiasaan lama membandingkan. Saat sore tiba, Rika duduk di sofa sambil menatap ibu mertua. Bu, aku senang kita bisa saling memahami dan menghargai. Aku percaya rumah ini akan selalu hangat jika kita terus menjaga hubungan seperti ini, kata Rika lembut. Ibu mertua menunduk sebentar, menahan air mata haru. Rika, aku benar-benar bersyukur memiliki menantu seperti kamu. Aku terlalu sering membandingkanmu dengan menantu tetangga. Padahal aku tidak sadar selama ini aku sudah kehilangan momen indah bersama menantuku sendiri. Sekarang aku ingin menghargai setiap kebaikanmu, ucap ibu mertua dengan tulus. Rika tersenyum hangat dan meraih tangan ibu mertua. Bu, itu sudah langkah besar.
Aku senang ibu mau menghargai aku apa adanya. Kita bisa melanjutkan hari-hari dengan rasa saling menghargai dan penuh kasih sayang, jawab Rika. Malam harinya, Iwan, Rika, dan ibu mertua duduk bersama di teras menikmati udara malam. Bintang-bintang bersinar terang, seolah menjadi saksi keharmonisan baru dalam keluarga mereka. Ibu mertua menatap Rika, matanya berbinar penuh kebanggaan. Rika, aku bersyukur setiap hari memiliki menantu sepertimu. Kesabaranmu, kebaikanmu, dan ketulusanmu adalah hadiah terindah bagiku dan keluargaku, kata ibu mertua dengan suara lembut. Rika menunduk sedikit, tersenyum hangat. Bu, aku hanya ingin kita hidup harmonis. Aku percaya rasa saling menghargai dan kasih sayang bisa membuat keluarga kita kuat, jawab Rika. Sejak saat itu, rumah mereka menjadi penuh dengan keharmonisan. Tidak ada lagi perbandingan atau kritik yang menyakitkan. Ibu mertua belajar menghargai setiap tindakan Rika, sementara Rika tetap konsisten menunjukkan kesabaran dan kebaikan. Lingkungan sekitar pun mulai menyadari perubahan ini. Tetangga melihat ibu mertua yang kini lebih bijaksana dan menantunya yang tetap sabar dan penuh kasih sayang. Mereka menjadi contoh nyata bahwa hubungan keluarga bisa diperbaiki dengan kesabaran, pengertian, dan rasa tulus. Rika menulis di buku hariannya. Hari ini aku merasa lega dan bahagia. Konflik yang lama akhirnya selesai. Ibu mertua menghargai aku, dan aku belajar bahwa kesabaran, ketulusan, dan kasih sayang bisa mengubah hubungan menjadi harmonis. Rumah ini kini penuh kehangatan dan rasa syukur. Ibu mertua, di sisi lain, menulis di jurnal pribadinya. Aku bersyukur memiliki menantu sepertimu. Rika, kesabaran dan kebaikanmu mengajarkanku untuk menghargai orang lain dan melihat nilai sejati dalam setiap tindakan. Aku ingin menjadi ibu mertua yang selalu mendukung dan menghargai keluargaku. Malam itu, rumah Rika dan Iwan terasa damai. Semua yang sebelumnya menjadi sumber konflik kini berubah menjadi sumber kekuatan dan rasa syukur. Rika tetap menjadi contoh kesabaran dan ketulusan, sementara ibu mertua belajar menghargai dan mencontoh kebaikan menantunya. Keluarga mereka akhirnya hidup dalam keharmonisan yang sesungguhnya. Pagi itu, rumah Rika dan Iwan dipenuhi cahaya matahari yang hangat. Suasana rumah terasa penuh kedamaian, jauh berbeda dari masa-masa sebelumnya ketika ketegangan selalu menghantui setiap percakapan. Kini, tawa dan senyum menghiasi setiap sudut rumah, menciptakan keharmonisan yang tulus antara Rika, Iwan, dan ibu mertua. Rika duduk di ruang tamu, menyiapkan teh untuk sarapan, sementara ibu mertua menatap piring di meja. Mereka saling bekerja sama dengan tenang dan penuh perhatian. Tidak ada lagi komentar membandingkan atau sikap keras yang pernah mengganggu suasana hati Rika. Iwan masuk sambil membawa roti dan berkata, "Senang melihat rumah kita penuh suasana hangat seperti ini. Aku merasa sangat beruntung memiliki istri dan ibu yang saling menghargai." Rika tersenyum dan menatap suaminya. "Aku juga merasa bahagia, Iwan. Hubungan kita sekarang terasa lebih kuat, karena kita saling mendukung dan memahami." Ibu mertua menatap Rika dengan mata berbinar. "Rika, aku ingin minta maaf atas semua sikapku dulu yang membuatmu merasa tidak nyaman. Aku benar-benar bersyukur memiliki menantu sepertimu. Kesabaran, kebaikan, dan ketulusanmu telah mengubah pandanganku," ucap ibu mertua dengan suara lembut. Rika meraih tangan ibu mertuanya dan berkata, "Bu, yang penting sekarang kita bisa hidup harmonis dan saling menghargai. Itu yang membuat keluarga kita kuat." Hari-hari berikutnya di rumah mereka dipenuhi dengan kegiatan sederhana namun penuh makna. Menyiapkan makanan bersama, bercakap-cakap hangat di sore hari, dan saling membantu dalam urusan rumah tangga. Ibu mertua semakin terbuka, memberikan pujian yang tulus kepada Rika tanpa membandingkan, sementara Rika tetap konsisten menunjukkan sikap sabar dan penuh kasih. Lingkungan sekitar juga menyadari perubahan ini.
Tetangga melihat ibu mertua yang kini lebih bijaksana, menantunya yang tetap sabar dan penuh perhatian, serta keharmonisan keluarga yang menular pada suasana lingkungan. Banyak yang kagum dan mengambil pelajaran dari hubungan Rika dan ibu mertua. Suatu malam, Rika, Iwan, dan ibu mertua duduk bersama di teras menikmati udara malam. Bintang-bintang bersinar terang, dan suasana terasa penuh kedamaian. Iwan memegang tangan Rika, sambil berkata, "Aku bersyukur kita bisa melalui semua konflik ini bersama. Sekarang rumah kita penuh cinta dan keharmonisan." Ibu mertua tersenyum hangat, menatap Rika, dan berkata, "Rika, terima kasih atas kesabaran dan ketulusanmu. Aku benar-benar bersyukur memiliki menantu sepertimu. Kau mengajarkan aku bagaimana menghargai dan melihat kebaikan dalam keluarga." Rika menunduk sedikit dan tersenyum. "Bu, aku hanya ingin kita semua hidup bahagia dan harmonis. Cinta dan kasih sayang adalah kunci keluarga yang kuat," jawab Rika. Malam itu, Rika menulis di buku hariannya. Cerita panjang ini berakhir dengan kebahagiaan. Ibu mertua akhirnya menghargai aku, dan rumah kami penuh keharmonisan. Aku belajar bahwa kesabaran, ketulusan, dan kasih sayang bisa mengubah konflik menjadi kedamaian. Pesan moralnya jelas: hargai orang lain, tetap sabar, dan tunjukkan kebaikan, karena itu bisa membuka hati mereka. Ibu mertua menulis di jurnal pribadinya, "Aku bersyukur memiliki menantu sepertimu, Rika. Kesabaran dan ketulusanmu telah mengubah pandanganku. Aku belajar menghargai orang lain dan menjadi ibu mertua yang bijaksana. Rumah ini kini penuh cinta dan keharmonisan, dan aku ingin menjaga itu selamanya." Cerita ini ditutup dengan gambaran sebuah keluarga yang hidup dalam rasa saling menghargai dan penuh kasih sayang. Tidak ada lagi perbandingan atau ketegangan, hanya keharmonisan yang tumbuh dari kesabaran, ketulusan, dan cinta. Rika tetap menjadi teladan kebaikan, Iwan menjadi suami yang penyayang dan dewasa, dan ibu mertua kini belajar menghargai serta bersyukur atas menantu yang luar biasa. Keharmonisan itu tidak hanya membawa kebahagiaan dalam rumah mereka, tetapi juga menjadi inspirasi bagi lingkungan sekitar bahwa cinta, kesabaran, dan pengertian adalah fondasi utama keluarga yang kuat dan bahagia. Dan begitulah akhir dari cerita kita hari ini. Setiap perjalanan, seberapapun kecilnya, selalu menyimpan pelajaran dan makna. Semoga kisah ini bisa menginspirasi, menghibur, atau bahkan membuka sudut pandang baru untukmu. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang pertama tahu saat cerita baru tayang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.